Oke guys, selamat pagi. Jadi gini, pagi-pagi ini kan nggak tahu kenapa, tapi aku pengen banget nyampein sesuatu buat kalian. Pokoknya ini udah lama banget sih. Aku tuh bener-bener kepikiran, bener-bener ingin ngucapin tapi nggak tahu gimana. Jadi kayak setahun ini tuh bener-bener aku tuh ada di fase nggak tahu gimana. Jadi diri tuh di mana, passionku di mana, dan aku terus aja nyari passionku tuh di mana, aku harus ngapain, aku harus gimana. Terus akhirnya tuh kayak frustasi sendiri. Aku kayak apalagi kalau lihat sosial media mungkin dari teman-teman semua tuh bikin aku jadi insecure banget. Terus jadi kayak aku bener-bener aku capek. Aku tuh jadi pernah ada tahap dimana aku tuh tiap tiap hari malah nangis bener-bener karena kayak kok aku kayak gini sih, aku nggak kayak mereka, aku kok hidupku gini banget, aku kayak nggak bisa sukses gitu. Terus kayak aku bener-bener mental aku tuh bener-bener udah rapuh banget, kayak aku tuh bingung harus gimana gitu. Pokoknya selama setahun itu kayak gitu. Terus kemudian akhir-akhir ini aku mulai nggak tahu, tapi aku banyak baca-baca. Kalau nggak baca mungkin di IG, mungkin aku kayak follow-follow yang psikologi mengenai perilaku gitu, terus mental health atau seperti apa. Terus aku juga banyak nontonin dari Kak Analisa yang isinya bener-bener bisa nguatin kita. Terus dari Kak Wirda, terus sama siapa ya, pokoknya banyak sih dari youtuber gitu yang bahas mengenai masalah kesehatan mental. Dan aku mulai paham juga sih, sebenarnya aku tuh termasuk orang yang memiliki permasalahan mental. Dan bener-bener permasalahannya tuh nggak sesimpel itu. Bener-bener aku tuh kelihatan bahagia, kelihatan seneng, nggak ada masalah, tiap hari ceria. Tapi kalau malam aku tuh kayak overthinking, bener-bener mikir gitu, mikir keras banget sampai bingung harus gimana. Nah, terus kan aku juga kuliah kuliah tapi online ya kan, ini kan pandemi. Terus juga mikir aku tuh gimana, passion aku kayak di kuliah ini juga apa. Terus kayak nggak ada kesenangan, nggak ada semangat buat hidup, nggak ada buat berkarya. Atau ada tujuan, tapi tujuan itu nggak yang harus harus gitu. Tetap aku tetap ya udahlah, pokoknya ya udahlah, kayak kurang greget gitu loh. Nah mungkin tuh masa itu tuh bener-bener aku tuh kehilangan mana itu tujuanku, apa tujuan hidupku, apa yang harus kulakukan selama ini. Karena aku bener-bener kehilangan arah. Aku bener-bener kayak jauh juga sama Allah juga. Aku juga sholat itu aku sering tunda-tunda. Aku juga Al-Quran yang tiap hari harus baca malah jadi jarang juga. Aku di situ kayak malah mikir. Terus aku jadi kayak ya gimana ya, kayak orang plong, ya nggak plong-plong sih, tapi kayak bener-bener orang yang nggak ada arahan gitu. Aku bener-bener sering emosional, terus sering juga kacau nggak jelas kayak gitu. Nah kan setelah itu jadi aku ngerasa mungkin ada yang perlu diperbaiki dari dalam dalam mentalku itu. Bener-bener aku harus bangkit dari itu. Kemudian kan aku nonton itu tadi ya. Nah setelah banyak nonton itu, akhirnya aku mulai mikir nih. Nah mungkin selama ini dalam hidupku tuh aku terlalu banyak bandingin hidupku sama orang lain. Aku terlalu banyak menginginkan hidupku itu sama kayak orang lain, padahal realita kehidupan itu gak ada sama. Setiap orang punya kelebihan masing-masing, setiap orang punya jalannya masing-masing. Kita nggak boleh bisa yang namanya nyamain gitu, aku harus kayak dia harus kayak aku. Apalagi nggak bisa sama sekali. Kita punya fasenya masing-masing, kita punya start hidup yang mulainya juga berbeda, latar belakang juga beda, dan paling itu nggak bisa disamain. Nah kemudian dari itu aku tanemin sih, kalau misal nggak sengaja nih kan, uh, kita mungkin masa pandemi ini lebih banyak menggunakan sosial media ya, apalagi mungkin IG, apa WhatsApp, Twitter. Mungkin dari teman-teman kalian ada yang wah ngepost kayak keberhasilan, ngepost yang bahagia gitu. Nah kita tanemin aja. Nah itu mungkin fase dia saat dia ketika sedang sukses, fase dia kayak gini kan. Tapi kita nggak tahu kan gimana jalan mereka yang udah dilewati sampai dia datang dalam kesuksesan, kita nggak tahu. Nah itu yang aku
aku tanemin saat ini. Nah, tapi permasalahanku nggak stop sampai di itu ya, membandingkan. Aku bener-bener sampai kehilangan kepercayaan diri, bener-bener kayak aku tuh dikit-dikit nggak pede, dikit-dikit kayak aku takut gini, aku takut ngambil keputusan ini. Nah, itu bener-bener yang jadi masalah juga sih, adalah apa yang kita takutin itu nggak nggak bakal terjadi kalau kita nggak usah mikirin gitu. Jadi misalnya aku mau aku mau nyoba kerja, tapi dalam diri kita udah ngestak gini, apa kamu bisa ngatur kerja sama kuliah, apa kamu bisa besok gini pasti dalam hati itu malah pikiran negatif itu keluar semua, sedangkan apa yang kita pikirkan negatif itu belum tentu terjadi. Nah, mungkin itu yang buat aku itu nggak percaya diri, itu karena terbebani oleh pikiran negatif yang menurut aku tuh buang-buang waktu. Nah, mungkin kalau aku share semua masalah aku di sini itu nggak bakal kelar ya, tapi intinya di sini aku tuh mau nyampein kalau dari mungkin itu hanya sedetail sedikit permasalahan selama setahun, tapi sebenarnya banyak. Tapi karena ya di sini aku mau ngomong tujuannya bukan ke masalah itu sih, tujuannya itu mungkin, nah, dari berbagai masalah itu aku tuh nemuin passion aku, nggak tahu, tapi aku greget aja sama setiap masalah orang, setiap uh, apa yang dirasain orang, kenapa orang bisa gini, orang sedih, kenapa orang bisa bertingkah seperti ini. Aku tuh jadi kayak aku pengen tahu mendalam mengenai dia, aku pengen ngasih saran kalau menurutku aku bisa ngasih saran, dan aku pengen ngasih motivasi. Nah, mungkin dari itu jadi kayak muncul dalam diriku tuh untuk membantu sesama, apalagi orang yang punya permasalahan mental. Tapi notabene aku yang bukan mahasiswa psikolog, dan mungkin aku hanya detail sedikit banget tahu mengenai permasalahan, tapi setidaknya itu permasalahannya tuh nyambung sama apa yang aku pelajari selama aku kuliah. Mungkin di kuliahku tidak akan mempelajari sedetail seorang psikolog klinis atau apa gitu, nggak sedetail itu, tapi setidaknya dari pengalaman itu, dari apa yang aku rasain, aku bisa nge-share di sini. Dan mungkin aku jadi nggak pernah sih aku kepikiran mau ngepost masalah aku gini, mau ngasih mau cerita gini, aku nggak pernah kepikiran. Tapi setelah aku pikir-pikirin, kayak menarik ya kalau kita tuh bisa berkarya itu sambil membantu orang lain. Kita bisa nge-share apa yang bisa bermanfaat buat orang lain. Itu menurutku passion aku banget. Jadi aku jadi nemuin di mana sih passion aku. Nah, passion aku tuh aku pengen banget dimana apa yang aku lakuin itu bisa bermanfaat buat orang lain. Nah, kesimpulannya gitu sih temen-temen. Nah, kenapa aku bisa dari yang awalnya aku bener-bener aku bingung sama hidupku, aku gini-gini, terus tiba-tiba malah nemuin passion yang di luar dugaanku, di luar pikiranku. Apalagi aku kuliah di jurusan yang notabene itu pendidikan masyarakat ya. Jadi mungkin juga sih, mungkin akan berkesinambung sama yang apa yang ingin, apa passionku, seperti itu akan nyambung. Nah, dari situ nih aku mulai paham apa yang ingin ku lakukan gitu guys. Terima kasih, selamat mendengarkan.